semuanya, khususnya yang ada di channel YouTube Medi Prodi ya, atau solusi hutang MB. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah tentang terlalu banyak solusi ketika gagal bayar pinjol. Kenapa saya bilangin seperti ini? Ini banyak banget loh perbandingan yang masuk gitu loh. Anda bertanya ke saya, tapi yang ditanyakan, "Bang, konten sebelah begini. Bang, konten di sana begini. Bang, ini begini. Bang, itu kapan habisnya?" gitu loh. Ya. Asalkan tujuan mereka adalah mengedukasi, tujuan mereka adalah ingin supaya Anda lepas dari jeratan itu, supaya tidak ketakutan, supaya tidak kecemasan, sebenarnya nggak perlu perbandingan juga ya. Ya, dan lagian juga buat teman-teman semua nih, ini saya pesankan buat Anda ya. Jangan terlalu banyak solusi ketika telat bayar dan gagal bayar. Anda paham kan? Karena problem Anda saat ini adalah uang tidak ada. Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar karena keuangan Anda sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Ya, jadi masalahnya cuma itu aja, karena keuangan Anda. Jadi kalau terlalu banyak referensi, ya, terlalu banyak solusi, terlalu banyak yang diikuti, Anda kacau sendiri nantinya. Nanti di sini bahas begini sesuai dengan thumbnailnya, di sini bahas begini juga sesuai dengan thumbnailnya, akhirnya di dalam pemikiran Anda bentrok gitu loh. Makanya ikuti aja satu gitu loh, mana yang paling pas, mana yang paling tepat ya. Yang jelas gagal bayar yang Anda alami saat ini atau telat bayar yang Anda alami saat ini tidak terlepas dari ketidakmampuan, tidak sanggup, karena keuangan, karena pemasukan, karena pekerjaan dan segala macam, pokoknya berbagai macam persilah ya. Yang jelas Anda pahami aja itu. Kalau Anda sudah paham, berarti apa yang harus Anda lakukan ke depannya? Ya, mungkin pertama mengkondisikan pemikiran Anda. Habis itu kondisikan juga orang-orang sekitar Anda. Kondisikan orang sekitar ini mungkin siapa yang layak untuk dikasih tahu dan siapa yang tidak perlu dikasih tahu. Ini Anda harus juga ada pertimbangan. Bukan berarti semua orang mau Anda kasih tahu, tidak. Ya, contoh broadcast nih semua kontak. Kalau saya sih kurang sependapat ya dengan hal itu, karena gini, orang-orang tidak terima datanya disebar. Orang-orang tidak terima soal privasi mereka dibuka. Sekarang tujuan Anda adalah ingin memberitahu orang-orang ketika ada chat dari DC itu nggak usah ditanggapi. Orang-orang akan berpikir ya. Lagian urusan dari pinjaman online ini bukan rahasia pribadi lagi, ini sudah rahasia publik ya. Jadi orang-orang nggak usah heran gitu loh. Orang-orang nggak heran, orang-orang nggak heran lagi dengan hal-hal soal pinjaman online, terjebak, disebar data, foto berkeliaran, KTP dan segala macam. Orang-orang tidak heran lagi. Ya, jadi nggak perlu juga Anda broadcast ke semua kontak. Cukup Anda jujur dan terbuka saja kepada orang-orang terdekat yang pantas untuk Anda beritahu. Ya, ingat, yang pantas untuk Anda beritahu. Mungkin kalau kita sudah berkeluarga, mungkin suami atau istri. Kalau kita masih lajang, mungkin kita minta pendapat sama orang tua. Ya, nggak usah memikirkan yang aneh-aneh dulu. Nanti kalau saya terbuka sama orang tua, takutnya orang tua saya mati, dia riwayat jantung. Takutnya sakitnya tambah parah dan segala. Belum tentu. Dan keburukan-keburukan dari drama pemikiran inilah yang perlu kita atasi sebenarnya. Ya, cuman itu aja kok. PR Anda cuman itu aja. Gagal bayar semuanya sama. Duit nggak ada. Mau dipinjol manapun, mau dipinjol legal, dipinjol ilegal, pay letter, di bank, di leasing, konsepnya tetap pada uang tidak ada. Itulah pemicu utama orang telat bayar dan gagal bayar. Uang tidak ada. Ada juga dia masih mampu bayar nih, tapi karena ucapan debt collector, gara-gara dia telat 1 hari atau belum telat sama sekali, dia jadi malas bayar. Ada juga seperti itu. Ya, tapi pada umumnya orang-orang tidak mampu bayar lagi karena duit mereka sudah tidak ada. Selagi duit mereka masih ada, mereka akan berupaya untuk menyelesaikan hal ini. Ya, jadi nggak perlu Anda cari lagi di sini, cari lagi di sini, enggak. Begitu Anda sudah tahu, oke, saya gagal bayar. Oke, resikonya apa nih? Resikonya BI checking, sudah cukup sampai BI checking. Terus apalagi nih yang akan saya hadapi nanti ke depannya? Mungkin teroran, intimidasi, ya, atau ditakut-takuti. Bagaimana nih mengatasinya? Ya, kita lihat dulu serangan teroran ini dari mana? Dari WA, dari telepon, dari SMS. Oke, dari SMS berarti sarana komunikasi handphone. Coba kita ganti kartu. Ya, kalau Anda bilang ini situ, saya nggak mungkin ganti kartu karena nomor ini sangat penting untuk usaha saya. Oke, perbaiki aja mental Anda. Pergunakan pola pikir dengan maksimal. Hati-hati dengan drama dan skenario yang diterapkan oleh
debt collector. Ya sudah, kalau Anda sudah paham hal itu, sudah selesai. Ya, jadi jangan tambah lagi di sini, Bang. Di sana katanya gagal bayar dikunjungi. Ya, kenapa saya paling malas membahas soal DC datang ke rumah? Ketika saya membahas ada yang dikunjungi oleh debt collector, contoh dari Kredivo atau Akulaku. Kredivo atau Akulaku mengunjungi orang yang berada di Pulau Jawa, contoh misalnya gitu. Habis itu dia ngechat ke saya, Bang, saya baru didatangi debt collector. Kebetulan saya tinggal di Jawa Barat, itu kebetulan katanya mereka ya. Habis itu saya kupas nih melalui video. Yang ketakutan ada di Banda Aceh. Orang yang kecemasan ada di Kalimantan. Orang yang bingung serba salah ada di Denpasar, Bali. Ya, makanya saya tidak mau lagi membahas soal DC datang ke rumah. Ya, karena pembahasan itu sangat sensitif dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari orang-orang yang menerima. Iya, kalau orang bisa memahami setiap pembahasan kita. Terkadang orang yang terlalu kepanikan tidak bisa paham apa yang kita bahas. Ya, yang dia paham hanyalah sebatas ketakutan. Ya, tujuan mereka masuk mencari, misalnya Anda mencari solusi misalnya gitu. Tujuan Anda adalah si pinjol tidak menagih ketika Anda gagal bayar, si pinjol tidak menyebarkan data. Kan itu tujuan Anda kan? Konsep itu nggak ada. Ya, kan saya selalu bilang, kekuatan dari pinjol itu adalah data yang ada di handphone Anda. Habis itu smartphone yang masih aktif. Ini kekuatan pinjol. Ya, mereka ingin menyerang Anda untuk menakut-nakuti Anda dulu. Ketika Anda ketakutan, itu adalah sebuah keberhasilan dari debt collector. Ya, jadi Anda cerna aja di situ. Apa yang harus Anda lakukan ketika telat bayar, ketika baru pertama galbay, ketika baru pertama telat bayar di pinjol adalah memutus komunikasi. Oke. Komunikasi Anda tidak bisa putus nih misalnya. Ya, berarti apa yang harus Anda lakukan lagi? Memaksimalkan mental Anda. Ya, mental Anda sudah maksimal nih, apalagi memaksimalkan logika Anda. Logika sangat penting loh. Ya, karena ini Anda akan dihadapkan dengan beberapa gambar buta nanti. Gambar buta ini gambar yang dicomot oleh debt collector entah dari Google, entah dari media sosial, nanti digabungin. Contoh orang yang sedang dicelakai, dikeroyok, contoh orang yang sedang dicegat di jalan, padahal nggak ada hubungannya dengan pinjaman online. Ya, tapi pinjol sengaja atau debt collector sengaja mengirim itu kepada Anda supaya ada drama dalam diri Anda, supaya Anda beranggapan, oh, orang telat bayar pinjol ternyata dikeroyok ya. Orang telat bayar pinjol ternyata disiksa dan debt collectornya preman dan bla bla segala macam banyak. Ya, jadi itulah yang perlu dipergunakan juga, memaksimalkan logika kita. Kalau kita sudah bisa hal itu, tinggal ke depannya. Ya, ini sudah gagal bayar, ini sudah telat bayar, duit sudah tidak ada, berarti kita sudah stop memikirkan tentang pinjaman online. Apa yang harus kita pikirkan lagi? Bagaimana caranya kita yang nggak ada pekerjaan bisa ada kerja. Kita yang nggak ada pemasukan, ada pemasukan. Kita yang nggak ada uang, ada uang. Inilah PR kita. Tapi kalau Anda terus-terusan yang Anda cari itu adalah kapan DC datang ke rumah, apa risiko gagal bayar, benar didatangi atau tidak, benar sabar data atau tidak, ini nggak akan pernah habis, kawan. Ya, makanya terjadilah perbandingan antara konten kreator ini, konten kreator ini, konten kreator ini. Anda bingung, ini mana yang benar, ini mana yang mau diikutin. Ya, kata ini, kata ini, kata ini. Makanya satu-satu aja. Cari yang paling pas dengan Anda, cari yang paling cocok dengan Anda. Sudah, praktekin semua solusi yang mereka berikan. Itu baik buat Anda, tinggal Anda mau praktekin atau tidak. Makanya jangan terlalu banyak perbandingan. Yang bingung diri Anda sendiri. Ya, mungkin itu pesan saya buat teman-teman yang telat bayar dan gagal bayar. Apalagi yang baru-baru ya. Jangan dibiasakan untuk membandingkan hal ini dengan hal ini. Kalau Anda bandingkan, Anda yang bingung sendiri, Anda stres sendiri, sehingga Anda tidak menemukan lagi jawaban apa. Ya, yang dibutuhkan dari konten kreator itu, yang dibutuhkan orang-orang yang memberikan edukasi atau solusi adalah Anda mempraktekkan semua yang mereka ajarkan. Coba dulu, ya, karena mereka sudah melalui hal itu, makanya dibagilah kepada diri Anda, dijelaskanlah. Karena kalau suatu persoalan itu kita pikirkan sendiri, tanpa kita berbagi, itu akan mentok dan kita akan ketakutan, kita akan kecemasan. Tujuannya itu aja. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa melewati ini semuanya, tidak ada keraguan lagi, tidak ada kecemasan lagi, tidak ada ketakutan lagi. Satu-satu saja.
Mana yang paling pas, mana yang paling terbaik, coba ikutin dan praktekin. Ya, begitu Anda praktekin terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti ya mungkin itu kurang cocok atau cara Anda yang salah. Ya, coba cari referensi lain. Tapi kalau terlalu banyak referensi, Anda bingung sendiri nanti. Terlalu banyak usulan, terlalu banyak solusi, terlalu bingung gitu loh. Ya, karena kan Anda selalu dengar kan saya menyampaikan orang gagal bayar pinjol sama kayak orang sakit. Orang sakit, apapun obat yang kita berikan, mereka pasti telan, mereka pasti ikuti. Bagaimana kalau obat itu racun? Ya, dan selain Anda mencari solusi, juga selektif juga mana yang pantas untuk diikuti dan mana yang tidak. Ya, mana yang cocok untuk dipraktekin dan mana yang tidak. Konsepnya pasti berbeda-beda, tujuan mereka sama, adalah mengedukasi dan memotivasi Anda bahwasannya gagal bayar pinjol tidak seburuk yang Anda bayangkan. Itu aja tujuannya, ya. Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.